Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah janji tak terbatalkan. Syarat yang mustahil untuk membatalkan janji Tuhan yang tak bersyarat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji indah yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu dan pada waktu itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan diselamatkan, dan Yerusalem akan hidup tenteram. Dengan inilah orang menamainya, Tuhan keadilan kita. Sebab, beginilah firman Tuhan, tidak akan terputus keturunan Daud yang duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Juga tidak akan terputus keturunan imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan kurban bakaran di hadapanku, membakar korban sajian, dan mengorbankan kurban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat membatalkan perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat juga dibatalkan, sehingga ia tidak lagi mempunyai anak yang memerintah di atas tahtanya, begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, imam-imam yang melayani aku. Seperti tentara langit tidak terhitung dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan memperbanyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yeremia 30, ayat 14 sampai ayat 22, yang ditulis selama salah satu periode tergelap dalam sejarah Yehuda. Pembuangan ke Babel sudah di depan mata, dan bangsa itu menghadapi keruntuhan moral mereka. Yeremia, yang dikenal sebagai nabi yang meratap, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun memperingatkan bangsa itu tentang penghakiman yang akan datang karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Meskipun kenyataan situasi mereka suram, Allah berbicara melalui Yeremia dengan pesan harapan dan kepastian. Bagian ini adalah bagian dari Kitab Penghiburan, di mana Allah menjanjikan pemulihan di masa depan yang sama pastinya dengan hukum alam. Dalam bagian ini, Allah menegaskan kembali perjanjiannya dengan Daud dan para imam Lewi, dengan menyatakan bahwa selama siang mengikuti malam, janji-janjinya akan tetap berlaku. Gambaran yang digunakan, dengan membandingkan kepastian janji-janjinya dengan tatanan ciptaan yang permanen, menekankan bahwa perjanjian Allah tidak dapat dipatahkan. Konteks di sini penting, ini adalah saat ketika semua tampak hilang, namun firman Tuhan menawarkan mercusuar harapan. Orang-orang Yehuda sangat membutuhkan kepastian, dan Tuhan menyediakannya dengan mengingatkan mereka bahwa janji-janjinya tidak bergantung pada keadaan mereka saat ini, tetapi didasarkan pada sifatnya yang tidak berubah. Bagian ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat, bahwa kesetiaan Tuhan tidak tunduk pada pasang surut peristiwa manusia. Kesetiaan itu sama konstannya dengan tatanan alam yang Dia tetapkan saat penciptaan. Apa pesan Tuhan untuk kita saat ini, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Saat ini, keinginan Tuhan bagi kita berakar pada kesetiaannya yang tak tergoyahkan, yang sama yang Dia ungkapkan kepada Yehuda. Tuhan ingin kita memahami bahwa janji-janjinya tidak dapat dibatalkan, didasarkan pada karakternya yang tidak berubah, dan bukan pada keadaan yang kita hadapi. Di dunia di mana ketidakpastian adalah norma, dan janji manusia yang sering gagal, firman Tuhan berdiri sebagai mercusuar harapan. Tuhan ingin kita mempercayainya sepenuhnya, mengetahui bahwa janji-janji Tuhan dapat diandalkan, sama seperti matahari yang terbit di pagi hari, dan terbenam di sore hari. Sama seperti tatanan alam yang tetap konstan, demikian pula komitmen Tuhan kepada kita. Janji-janji Allah tidak bergantung pada kesempurnaan kita, atau pada keadaan kita yang mendukung kita.
Janji-janji itu didasarkan pada sifat Tuhan yang sempurna. Tanggapan kita terhadap janji Tuhan ini, haruslah berupa kepercayaan yang mendalam, dan iman yang tak tergoyahkan. Kita harus belajar untuk bersandar pada keyakinan, bahwa firman Allah itu benar, dan janji-janjinya pasti, bahkan ketika kita tidak dapat melihat, bagaimana janji-janji itu akan terpenuhi. Ini berarti, hidup dengan rasa damai dan aman yang berasal dari pengetahuan, bahwa Allah memegang kendali. Ketika kita menghadapi tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri tentang kesetiaan Allah kepada suku Yehuda, perjanjiannya dengan Daud dan kepada para imam, tidaklah dapat ditiadakan seperti hukum alam. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk berjalan dalam iman, percaya bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada kita pada waktu dan caranya yang sempurna. Bagian kita adalah untuk tetap teguh dalam iman kita, berpegang teguh pada firman-Nya, dan membiarkan janji-janjinya menjadi jangkar kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas janji-janjimu yang tidak berubah dan tidak dapat ditarik kembali. Tolonglah kami untuk percaya pada firman-Mu, mengetahui bahwa kesetiaan-Mu sepasti terbitnya matahari di pagi hari. Kuatkan iman kami dan bimbing kami, agar dapat hidup damai karena hanya percaya kepadamu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.